Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana mekanisme kerja telinga sebagai indera pendengaran, baik pada hewan maupun pada manusia. Pada hewan kita ambil satu, misalnya hewan avertebrata, ini hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya di sini adalah jangkrik, ya. Jangkrik Jangkrik sudah memiliki telinga dalam tanda kutip. Kenapa menggunakan tanda kutip? Karena kalau dibandingkan dengan manusia, telinganya tidak berbentuk telinga seperti daun telinga pada umumnya. Namun memiliki rambut-rambut yang ada di permukaan tubuhnya, yang bisa bergetar, yang bisa menerima getaran suara, atau sudah memiliki membran timpani ini, membran timpani yang ada di tungkai depan atau di rambut seluruh tubuhnya ini berperan untuk menggetarkan suara. Nah, pada ikan kita ambil vertebrata rendah, ini contohnya ikan. Nah, ikan sudah memiliki telinga dalam bentuk ini canalis semicircularis ini. Kemudian ada saculus, ini ada saculus, di dalam saculus ada otolit. Tetapi karena ini semicircularis atau saluran setengah lingkaran ini, tulang saluran setengah lingkaran dan saculus ini tidak berperan ke pendengaran, tetapi berperan ke keseimbangan ikan. Mana yang berperan terhadap pendengaran? Nah, di bagian belakang ini ada 4 tulang. 4 tulang. Ini yang disebut dengan Weberian ossicle. Di bagian belakang ini menyatu dengan gelembung renang, kemudian di bagian depan dengan telinga dalam. Ini tempat di mana di situ ada reseptor sel rambut untuk menerima getaran suara. Nah, Weberian ossicle ada 4 tulang ini, bagian yang berbatasan dengan gelembung renang, ini yang disebut dengan tripus. Di depannya ada intercalarium, ini intercalarium. Di depannya lagi ini ada namanya scafium, dan yang bersentuhan dengan telinga dalam adalah claustrum, ini ya, claustrum. Nah, pada ikan Weberian ossicle ini setara dengan telinga tengah pada vertebrata darat. Tapi yang setara dengan rumah siput itu, ini adalah bagian sini nih, yang warna putih. Ini telinga dalamnya. Nah, Weberian ossicle ini merupakan derivat atau spesialisasi dari tulang aksel skeleton, yaitu vertebrae ini. Ada vertebrae 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, fungsinya ini adalah menginduksi cairan di dalam telinga dalam yang berasal dari getaran suara melalui gelembung renang. Getaran suara gelembung renang dari mana? Ya bisa dari saluran pencernaan, bisa dari luar melalui dinding perut. Dinding perut kemudian menggetarkan gelembung renang. Nah, ikan-ikan yang memiliki Weberian ossicle ini, tulang-tulang Weberian yang berperan untuk mengantarkan getaran suara, contohnya adalah pada Subordo ostariovisi. Contohnya di sini Cyprinus carpio, ikan betik, ikan gurame ini, kemudian ikan lele. Jadi kira-kira seperti itu mekanisme pendengaran pada ikan. Nah, bagaimana pada vertebrata tinggi? Pada mamalia itu sudah punya daun telinga, termasuk manusia ini. Ada daun telinga, kemudian ada saluran telinga luar. Nah, pada reptil kadal misalnya, dia punya saluran telinga luar. Pada katak, dia punyanya membran timpani di sini. Nah, pada ikan yang setara dengan Weberian ossicle itu adalah ini nih.
Jadi telinga bagian tengah ada 3 tulang malleus incus stapes. Kalau pada vertebrata darat ini ada saluran eustachius yang terhubung ke faring. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan tekanan udara, udara. Nah, malleus incus stapes kemudian dia akan menggetarkan jendela oval yang merupakan bagian dari koklea atau rumah siput ini. Nah, rumah siput ini adalah tempat di mana reseptor pendengaran itu berada. Nah, di atasnya ini ada canalis semicircularis, pada ikan tadi ada. Kemudian ada sacculus dan utriculus, ini pada ikan juga ada. Nah, ini fungsinya terkait dengan keseimbangan tubuh. Nah, ini lebih besar ya. Jadi malleus incus stapes ini di bagian tengah. Nah, malleus ini pada siswa SMP, SMA mungkin dikatakan sebagai tulang martil. Incus dikatakan sebagai landasan dan stapes dikatakan sebagai sanggurdi. Nah, getaran suara, perhatikan, suara bergetar dari telinga luar, ini dikumpulkan oleh daun telinga pada mamalia, kemudian saluran telinga luar, ini tadi pada reptil, pada aves, sudah ada ya. Kemudian menggetarkan membran timpani, ini pada katak, tadi pada jangkrik sudah ada membran timpani, tempatnya berbeda. Kemudian malleus incus stapes yang pada ikan tadi, tulang Weberian tadi. Kemudian menggetarkan jendela oval. Nah, jendela oval akan menggetarkan skala vestibularis. Nah, ini koklea kalau dibuat memanjang kira-kira seperti ini. Di bagian atas ini ada rongga namanya skala vestibularis. Kemudian helikotrema, tempat bersatunya skala vestibularis dengan skala timpani. Ini ya, skala timpani di bagian bawah. Nah, di antara skala vestibularis dengan skala timpani ada namanya skala media. Isinya cairannya namanya endolim. Jadi kalau di skala vestibularis, skala timpani isinya perilim, cairan yang sama. Nah, frekuensi suara atau getaran suara ini yang pada manusia yang bisa dideteksi adalah dari 20 Hz di sini di ujung helikotrema kira-kira yang bisa mendeteksi, atau dalam frekuensi tinggi ini adalah 20.000 Hz ini yang dekat dengan jendela oval ini ya, dekat dengan jendela oval. Nah, getaran suara ini akan menggetarkan cairan perilin. Kalau getarannya frekuensinya rendah, akan menggetarkan endolim di ujungnya ini. Tapi kalau frekuensinya tinggi, 20.000 misalnya, Hz, maka akan menggetarkan di bagian dekat jendela oval. Kemudian perilim akan menggetarkan membran vestibularis. Membran vestibularis akan menggetarkan endolim ya, di skala media. Perhatikan di sini ada vestibular membran. Jadi di sini skala vestibularis isinya perilim. Perilim bergetar menggetarkan membran vestibularis. Membran vestibularis menggetarkan endolim. Endolim menggetarkan membran tektorial. Nah, adanya di skala media. Membran tektorial kemudian akan menggetarkan sel rambut ini ya. Jadi membran tektorial akan menggetarkan sel rambut. Nah, ketika sel rambutnya bengkok, ini masih lurus, berarti belum ada getaran. Kalau nanti bengkok ini, maka akan terjadi depolarisasi. Depolarisasinya terjadi karena terbukanya channel couplers, sehingga couplesnya masuk dari luar ke dalam, terjadi depolarisasi. Nah, terjadi depolarisasi berlanjut timbul potensial reseptor timbul potensial aksi dihantarkan dalam bentuk impuls, ya. Dihantarkan dalam bentuk impuls oleh nervus auditorius di sini, ya. Dihantarkan di sini. Kemana? Ke otak bagian temporal. Ke otak bagian temporal baru
eh, kita bisa mendengar ya, hewan bisa mendengar untuk eh, vertebrata. Tapi kalau avertebrata berarti nanti dihantarkannya ke otak yang disebut dengan ganglion lewat sistem saraf tangga tadi. Nah, mengapa kelelawar memiliki kepekaan pendengaran yang tinggi? Jadi, apa yang menentukan kepekaan pendengaran? Tadi ya, jadi kalau manusia kan dari 20 sampai 20 ribu hertz. Nah, yang bisa merekam getaran suara itu adalah tadi sel rambut yang ada di skala media. Jadi semakin panjang skala media, berarti dia akan punya kemampuan mendengar yang lebih dengan rentang suara yang lebih tinggi. Kemudian banyaknya sel rambut, semakin banyak sel rambut berarti dia akan mampu mendeteksi getaran suara yang mungkin ada ya, di bawah 20 atau bisa juga di atas 20.000. Kalau pada hewan-hewan dengan panjang koklea yang lebih panjang. Apalagi yang menentukan adalah saraf-saraf yang ada di pusat pendengaran di lobus temporal. Nah, di situ semakin berkembang, maka kemampuan mendengar hewan akan semakin tinggi. Nah, kelelawar atau kalong, kampret ini ya, yang memiliki pendengaran tinggi, bahkan dia dikatakan mendeteksi atau melihat mangsa itu dengan telinganya. Jadi mengeluarkan suara, suara akan mengenai serangga ini, serangga kemudian menggetarkan suara balik ditangkap oleh telinganya. Nah, telinga ini yang kemudian melaporkan ke otak, oh di depan ada serangga kemudian ditangkap ya. Nah ini ya, atau ada buah kemudian dimakan dan seterusnya itu dengan menggunakan telinga untuk kelelawar kalong eh, sehingga dikatakan melihat dengan telinganya. Nah, bagaimana untuk hewan-hewan seperti gajah dan kalau di sini kuda nil ya, hippo. Untuk gajah ini menggunakan gelombang infra. Jadi eh, gajah memiliki kemampuan pendengaran dengan jarak yang lebih jauh. Kalau manusia mungkin 100 meter sudah kurang mampu untuk mendeskripsikan kata-kata ketika seseorang memanggil dalam jarak 100 meter. Tetapi untuk gajah ini bisa lebih jauh, ya. Begitu juga kuda nil karena menggunakan gelombang infra. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana mekanisme mendengar itu bekerja atau organ pendengaran itu bekerja. Gelombang suara kalau pada manusia 20 sampai 20 ribu hertz tadi, kalau pada hewan lain bisa lebih rendah atau mungkin lebih tinggi, dikumpulkan oleh daun telinga untuk mamalia dan manusia. Untuk eh, kadal misalnya, dia sudah punya lubang telinga luar. Ini. Begitu juga burung. Nah, kemudian menggetarkan membran timpani. Tadi jangkrik sudah punya membran timpani di tungkai, kemudian katak, ya, katak sudah punya membran timpani. Nah, pada ikan itu setara dengan telinga tengah ini. Jadi membran timpani menggetarkan 3 tulang, ya. Kalau pada ikan 4 tulang. Malleus incustapes menggetarkan jendela oval, menggetarkan perilim. Perilim akan menggetarkan membran vestibularis menggetarkan endolim, endolim kemudian menggetarkan membran tektorial akan membengkokkan sel rambut sehingga terjadi depolarisasi. Ini depolarisasinya adalah dengan membukanya saluran kaplus sehingga kaplusnya bisa masuk, kemudian terjadi potensial reseptor, potensial aksi diantarkan dalam bentuk impuls lewat nervus auditorius menuju ke lobus temporal di otak, terjadilah proses mendengar. Nah, bagaimana dengan tuli? Ada tuli itu ada 2, ada tuli konduksi dan tuli saraf.
Kalau tadi konduksi berarti penghantaran gelombang suaranya terganggu. Misalnya minyak serumen ini mengeras sehingga getaran membran timpani akan terganggu. Atau ada spora jamur ini yang tumbuh di telinga tengah. Kenapa bisa? Karena di sini kan tadi ada eustachius yang terhubung ke faring. Jadi kalau ada jamur bisa saja masuk ke sini, kemudian terjadi infeksi dan susah untuk bergetar. Atau cairan perilim dan endolimnya berkurang, bisa saja ya, karena infeksi misalnya. Tapi kalau infeksinya di luar, ini yang kadang-kadang disebut dengan, mohon maaf, congek, itu sebetulnya adanya di sini, ini infeksi di saluran telinga luar. Minyak serumennya berubah menjadi nanah sehingga menyebabkan bau ini ya, di sini ada infeksi. Tapi kalau perilimnya berkurang, endolimnya berkurang, atau sel rambutnya tidak bergerak, ya, tidak bergetar, sehingga terjadilah proses yang disebut dengan tuli konduksi. Tapi tuli konduksi ini masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar, dengan cara meningkatkan frekuensi. Nah, ada satu lagi tuli saraf. Jadi impuls dari sel rambut ini yang ada di endolim tadi akan diantarkan oleh nervus auditorius sampai ke bagian lobus temporal otak tempat orang mendeteksi suara di sini. Nah, kemudian kalau terjadi kerusakan di saraf pusat itu, maka akan menyebabkan yang disebut dengan tuli. Nah, sebagai penutup, ada pertanyaan, bagaimana mekanisme kerja alat bantu dengar? Silahkan dicari sebagai tugas untuk menjawab bagaimana mekanisme alat bantu dengar itu bekerja. Karena tadi ada yang ditaruhnya di lubang telinga luar, ada juga yang ditaruh di belakang daun telinga ya. Demikian saya tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.